Langsung menyambung pertanyaan ke Mas Umam. Seberapa serius kalau Mas Umam melihat PDIP untuk mengusung Anies? Lagian juga PDIP kan juga nggak bisa mengusung sendiri, pasti harus ada komunikasi dengan partai lainnya. Iya, kalau keseriusan PDIP tentu Mas Ciko yang bisa mengkonfirmasi. Tetapi kita konfirmasi. Dan hasil konfirmasinya ya masih belum pasti juga. Ditanya tanggal 14 Jakarta masuk nggak? Belum tahu. Tapi kalau misal kita bercermin dari apa yang terjadi misalnya di Sumatera Utara, itu kan sebuah politik zigzag yang begitu vulgar. Bagaimana seorang Pak Edi Rahmayadi yang kemarin menjadi bagian dari koalisi perubahan, mendukung Anies Baswedan, didukung oleh 3 partai PKB, kemudian Nasdem, juga PKS, justru per hari ini diusung oleh PDIP. Artinya bahwa PDIP dalam situasi yang tampaknya di corner oleh sejumlah kekuatan besar, terutama di game ini, tentu harus mencoba untuk bersikap realistis. Meskipun realistis itu juga harus dihitung betul, apakah memang memungkinkan atau tidak. Nah, dalam konteks Jakarta, realitasnya memang tidak mudah, karena Mas Anies sendiri dalam posisi non-partai. Kalau misal Mas Anies menjadi representasi dari partai, salah satu partai, maka skema pembentukan koalisi akan jauh lebih mudah. Nah, sekarang problemnya bukan menjadi bagian dari partai. Kalau misal kemudian PDIP mengusung, pertanyaan dasar, dengan partner siapa? Apakah PKS masih stay? Ataukah PKB misalnya? Nah, kalau misal kemudian PKS stay, maka informasi yang belakangan berkembang, itu kemudian menjadi hilang. Di saat yang sama, kesempatan PKS untuk berharap bergabung di pemerintahan baru, maka akan lenyap itu. Karena harapan itu bukan harapan isapan jempol, karena presidennya PKS saja meminta, untuk tidak mengatakan meminta. Ya kalau misal ngajak-ngajak ya jangan hanya ngajak Nasdem dan PKB, ajak PKS juga. Ini bahasa yang begitu vulgar dalam konteks komunikasi politik dalam panggung besar ya. Nah oleh karena itu tampaknya ada kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang jauh lebih prioritas bagi PKS, yaitu mengamankan posisi termasuk di pemerintahan baru. Nah kalau misal kemudian kita baca PKS tampaknya sudah tidak akan ke Mas Anies lagi, misalnya, apakah kemudian PKB? Nah, kalau misal PKB memiliki keberanian untuk berijtihad, mengusung Mas Anies, bergabung dengan PDIP, tentu ini akan jauh lebih menarik ya. Artinya bahwa nanti tidak ada kotak kosong, kemudian potensi kompetitifnya juga lebih terbuka. Tetapi kalau misal kemudian PKB berani mengambil ijtihad politik itu, maka selalu akan ada pertanyaan, apakah ada konsekuensi dari pilihan politik itu? Jangan-jangan kalau Mas Umam melihatnya bisa ada. Kalau dalam bahasanya Mas Arief tadi banyak yang khawatir loh, jangan-jangan dengan keberanian itu Caimin bisa dierlanggakan misalnya gitu, misalnya ya. Karena bagaimanapun juga menghadirkan panggung kepada Mas Anies, yang Mas Anies sendiri memiliki potensi kemenangan lebih besar, elektabilitas lebih terbuka, memiliki basis pemilih loyal yang bisa saja kalau misal kemudian Anies maju, PKS maju, akan terjadi split ticket voting. Karena kepercayaan basis pemilih loyal kepada Anies juga relatif tinggi dibanding misalnya ketika PKS mengusung Pak Suswono bergandengan dengan RK. Nah ini yang kemudian padahal mereka memiliki basis pemilih loyal yang sama. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah oleh karena itu harus dihitung betul. Kalau misal memang PKB memiliki keberanian itu, diapresiasi. Meskipun sekali lagi pertanyaannya, negosiasinya seperti apa? Mas Anies bergandengan dengan siapa? Apakah dari PKB ataukah dari PDIP? Kalau dari PDIP berarti PKB sodakoh 10 kursi tiket kepada Mas Anies for free, nggak ada kalkulasi apapun. Atau sebaliknya, apakah memungkinkan PDIP berbesar hati demi sebuah perjuangan melakukan perlawanan pada Kim, kemudian memberikan tiketnya kepada Anies Baswedan? Apakah itu mungkin? Rasa-rasanya jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Biar Mas Ciko yang menjawab ini. Usai jeda ya. Kami kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Ciko, tadi kan ada pertanyaan dari Mas Umam. Rasa-rasanya udah terputus tuh, biar Bang Ciko yang jawab. Rasa-rasanya akan gimana nih nantinya? Tadi semua kemungkinan sudah disebutkan. Cuma ada satu kemungkinan yang nggak disebut. Apa tuh? Ya kan?
bahwa Anies Baswedan kemudian ber-KTA PDI Perjuangan. Oh, Kan itu nggak disebut. Bisa aja. Ini kan politik. Ini headline loh. Izin DPP. Headline lah. Loh kan kemungkinan. Bahkan gini, kemungkinan PDI Perjuangan mendukung Ridwan Kamil. Emang itu kan ada juga kemungkinan. Ada. Loh, Bang Ciko. Sekecil apapun ada PKS pun kemungkinan. juga menawarkan yang sama. Iya, sekecil- KTA udah siapin buat Anies Baswedan, tapi Anies Baswedan nggak mau. Nah, jadi. sekecil apapun ada kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi kan kita lihat dulu lah. Ini sebenarnya gini. KTA. Bagi daerah-daerah lain 27 Agustus, 28 Agustus nih tengah waktu pendaftaran ini seakan lama, seakan sebentar. Tapi bagi sebagian daerah sepertinya akan lama rasanya. Seperti di DKI rasanya ini akan lama. Karena kalau kita lihat, ya kan orang ini kan rumornya yang keras adalah PKB, Nasdem, PKS sudah ke Kim plus gitu ya. Tapi kan sebenarnya belum juga. Ya kan, secara definitif belum. sinyal aja, Kita nggak sinyal. melihat Masih ada siapapun yang menandatangani kertas ya dan lain-lain. Kita belum lihat itu. Ya, nggak lihat itu. Ini masih pembicaraan, orang ketemu orang lalu langsung diartikan seperti itu. Ya kan, ada komentar-komentar dari beberapa tokohnya bahwa seperti saya tadi, semua ada kemungkinan kan gitu ya. Lalu kemudian di framing ke arah sana supaya lebih menarik lah Oke, beritanya. nah ini yang Tetapi sebelum kan belum tentu. plus-plusnya ini di Bang Ciko, artinya yang akan dirangkul oleh PDI Perjuangan agar tiketnya ini terpenuhi untuk maju di Jakarta, Nasdem, PKB atau PKS? Bahasanya selalu akan dirangkul oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga orang pengen ngerangkul juga, Bos. Kita punya kursi kedua tertinggi di DKI Jakarta. Ya, biar bagaimanapun juga. Gitu. Kita punya basis massa yang begitu kuat, ya, yang begitu fanatik, yang nggak akan goyang kemana-mana, ya kan? Ini udah bisa dipastikan. Seperti juga PKS misalnya, kan gitu ada gitu. Walaupun PKS kemarin mungkin suaranya meninggi di DKI karena apa? Ada cocktail effect mendukung Anies Baswedan. Menambah 2 kursi kan katanya kan? Ya, tapi kan 2 kursi itu lumayan, ya kan? Sekian persen lah gitu. Dan sayang banget kalau udah dapat cocktail effect kemudian ditinggal, ya kan? Itu kan juga nggak etis lah ya. Itu tapi kembali lagi, kalau kedekatan secara ideologis sebenarnya dengan semua partai politik kan sebenarnya sama. Mana sih partai politik yang nggak percaya sama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika? Kan nggak juga. PKS juga nggak mungkin akan mengatakan itu kan. Tapi pada prinsipnya kita sedang menjalin komunikasi memang di antara yang lain mungkin lebih sering dengan PKB misalnya. PKB, ada skema-skema peluang-peluang yang juga disiapkan begitu ya, termasuk yang tadi itu. Nah nih tadi udah pernyataan, kayaknya lebih dekatnya ke PKB, Bang Rizal. Gimana? Sakit nggak hatinya? Enggak lah, tapi kan harapan kita kan tetap di Anies Baswedan tadi ya. Nggak perlu ada sakit-sakitan di Indonesia ini. Kita punya Pancasila ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Ada persatuan Indonesia. Saya tidak suka dikotomi itu dari dulu tuh, nggak suka. PKS tuh dibilang ideologinya nggak cocok dengan PDIP, siapa bilang? PKS nggak cocok dengan PKB. Ternyata kemarin kita berkoalisi dengan PKB dan PKB paling banyak dapat kursi di Jakarta tambahan dibanding oleh PKS. Di mana-mana PKB lebih banyak. Di kampung saya di Padang Priaman nggak ada kursi, sekarang 5 kursi. Juara 3, juara berapa? Juara 3 apa juara 2 nih di sana. Nggak ada kursi karena dukung Anies. Dia dapat kutil efek yang sangat luar biasa. Di Payakumbuh kampungnya Arif Fadil itu banyak suara PKB di sana. Tadi nggak ada. Nasdem juga juara juga di sana. Di Payakumbuh kampungnya Arif Fadil. Nah di kampung saya juga. PKS malah turun suaranya di Padang Priaman. Nggak dapat pimpinan lagi. Sekarang dulu nomor 3. Sekarang jadi nomor 5 apa nomor? Sekitar nomor 4 atau nomor 5 lah sekarang PKS di sana. Nah saya kira kalau PKS paling banyak dapat kutil efek dari Anies, saya kira enggak juga ya. Paling banyak itu adalah PKB sama Nasdem paling banyak. Nah itu boleh kita uji. Secara fakta di lapangan siapa paling besar kutil efek yang dapat dari mendukung Anies ya. Itu PKB sama Nasdem. Mas Umam. Bukan PKS. Jadi tiketnya Anies ini lebih berat kemana Mas Umam? Singkat saja. Kalau tiketnya per hari ini menjadi semakin blur karena sepertinya konsolidasi Kim Plus itu semakin real. Dan apa yang terjadi di Golkar per hari ini itu menjadi sebuah cermin yang cukup serius bagi partai-partai terutama dari koalisi perubahan. Kehati-hatian, kemudian untuk menunjukkan firm dalam konteks bagaimana membentuk koalisi. Karena ternyata variabel pilkada itu menjadi salah satu faktor yang bisa menciptakan eskalasi, termasuk juga potensi bergabung atau pisahnya dalam konteks kekuasaan ke depan. Nah
Nah ini yang kemudian tampaknya kemudian akan menjadi bahan refleksi cukup mendalam, kontemplasi dari teman-teman di partai Kim dan juga plusnya itu, supaya kemudian tercipta. Kalau misal pendekatan per hari ini, kalau misal memang betul negosiasi dan juga komprominya yang dilakukan selama ini sudah firm, rasa-rasanya menjadi agak sulit ya untuk tercipta koalisi baru. Kalau misal demikian, yang bisa dilakukan PDIP adalah harus confirm dan lebih yakin, terutama ya terpaksa mengkampanyekan kotak kosong. Baik, itu kita yang bisa nantikan siapa yang akan memberikan tiket kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Terima kasih banyak Bang Ciko, Mas Umam, dan juga Bang Revisa sudah bergabung pada hari ini. Saya selalu assalamualaikum.